Suatu ketika Nabi SAW sedang berada di dalam masjid. Lalu datang seseorang, kemudian dia masuk masjid, sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia mendatangi Rasulullah SAW, menyampaikan salam, dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, kembali sholat, ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Akhirnya sahabat ini mengulangi sholatnya dengan kualitas sholat yang sama seperti yang pertama. Selesai dia menghampiri Nabi SAW, dikatakan yang sama, ulangi sholatmu, sholatmu batal. Dia pun mengulangi sholat untuk kali yang ketiga dengan kualitas yang sama. Selesai sholat, dia balik lagi dan Nabi SAW mengatakan yang sama, sholatmu batal, ulangi sholatmu. Anda bisa bayangkan, andaikan ini terjadi pada diri kita, mungkin kita akan marah, tapi sahabat ini tidak. Sehingga kalaupun disuruh ulangi sholat karena dinilai batal, dia nggak ngeyel, dia ulangi sholat. Lalu sahabat ini dengan rendah hati mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak bisa sholat yang lebih baik daripada ini. Tolong ajari aku. Akhirnya diajari oleh Nabi SAW tata cara sholat minimal, yang kalau itu dilanggar, sholatnya batal. Ternyata penyakit orang ini adalah tidak tumakninah. Maka Nabi SAW banyak memberikan penekanan. Kalau kamu rukuk, maka tumakninahlah ketika rukuk. Ketika i'tidal, tumakninahlah ketika i'tidal. Maka hati-hati jamaah dengan yang namanya tumakninah. Jangan membaca doa rukuk kalau belum sempurna rukuk. Jangan membaca doa i'tidal kalau belum tegak sempurna. Orang yang saya jumpai usianya 70-an tahun. Beliau belum tegak sempurna ketika i'tidal, sudah turun sujud. Maka saya ingatkan, Bapak mohon maaf, sholat Bapak batal. Kalau seperti ini terus, maka Bapak meninggal dalam keadaan gak pernah sholat. Karena dia belum tegak sempurna, sudah turun. Belum rukuk, sudah berdiri. Dan ternyata beliau membaca Subhana Rabbil Azim dalam posisi ketika bergerak. Orang membaca doa sujud Subhana Rabbiyal A'la dalam posisi ketika bergerak sujud. Begitu dahinya nyentuh sebentar, sudah bangkit. Kalau seperti ini caranya, sholat kita tidak akan diterima. Ibadah itu wajib dan ada aturannya, ada standarnya. Keluar dari standar, mohon maaf, ibadah itu tidak diterima. Bukan dalam rangka menilai amal orang, tapi kita punya tanggung jawab bersama bagaimana agar ibadah kita sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.